Shalom. 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 Puji Tuhan, dengan sukacita kita datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan ada di dalam baitnya. Kita datang berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera akan melimpah atas hidup kita. Dan segala pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika kami berserah, Engkau turun tangan, Engkau yang menyelesaikan segala persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar berserah kepadamu. Ketika kami berserah kepadamu, Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Tolong Tuhan kami yang lemah ini di dalam ibadah doa puasa pada sore malam hari ini, Engkau yang pimpin, Engkau yang urapi kami semua. Hanya dalam Roh Kudus-Mu kami bisa bekerja Tuhan, dan juga urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu dan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa jahatnya memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuatnya pergi dari tempat ini, dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan puji-puji bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Berjalan
mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh tidak pernah kecewa. Selalu Dia beserta kita, melindungi kita, mencukupi kebutuhan kita. Bagi saudara yang belum sungguh-sungguh, mulai sekarang setia, sungguh-sungguh iring Tuhan, kita akan mengalami keindahan, sukacita dalam mengikut Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kita bagi berdiri, besarkan nama. Berfirmanlah ya Yesus. Yesus
menanti-nantikan firman-Mu. Kami akan duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan, supaya hati kami tenang dan damai. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Kami akan melihat kuasa firman-Mu menciptakan dan mengadakan. Dari yang tidak ada menjadi ada, sanggup menghibur kami yang berduka dan memberi kepada kami pemeliharaan di tengah dunia yang mengalami resesi, krisis ekonomi. Tetapi ketika kami beribadah percaya kepada Tuhan, di sanalah Engkau memberi ketenangan, kedamaian kepada kami. Segala pergumulan kami Tuhan akan ambil alih semua. Engkau datang ke dunia ini untuk mengambil alih semua pergumulan kami, supaya kami melihat Tuhan bisa menyelesaikan. Dan Engkau berseru, Engkau berkata, sudah selesai. Kami yakin pergumulan kami bisa diselesaikan oleh Tuhan ketika kami duduk dan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua yang hadir dan yang mengikuti ibadah ini secara online, baik di rumah, di jalan, tunda, dan siaran langsung. Biarlah kita menikmati firman Tuhan hari ini yang bertemakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Temanya adalah tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, jadi kalau Tuhan berkata tenang, ya Dia bisa menjamin bahwa segala pergumulan kita, persoalan kita bisa Dia selesaikan. Amin. Karena namanya juga Tuhan. Tuhan itu artinya Maha Kuasa, Maha Penyayang, Maha Tahu. Jadi Tuhan tahu pergumulan kita. Amin. Ya, manusia ya kalau dikasih tahu baru tahu. Ya, kalau Tuhan tidak dikasih tahu pun Dia tahu. Ya, Tuhan namanya Maha Tahu. Mari, ya silakan baca Matius yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayat 27 ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya, baca sama-sama. Perempuan dulu. Laki-laki, tetapi segera kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Amin. Jadi Tuhan berkata dengan segera, tenanglah aku ini, jangan takut. Lawan kata tenang itu kira-kira apa itu? Khawatir, takut, gelisah, cemas, ya. Lawan kata tenang. Pilih mana saudara? Mau tenang atau gelisah? Kita datang ke sini mau mendapat ketenangan. Ya, kalau Tuhan berkata tenanglah, kita mulai sekarang mengalami ketenangan. Amin. Nah, tadinya gelisah, takut, ya. Tapi kita datang atau kita dengar firman ini, kalau Dia berkata tenanglah
aku ini jangan takut, berarti Tuhan memberikan kepada kita ketenangan. Amin. Jadi ini ayat ini muncul adalah di tengah kegelapan, di malam yang gelap. Di malam yang gelap. Mana lebih berani orang berjalan di malam hari atau di siang hari? Ibu-ibu berani berjalan malam hari? Siangnya. Laki-laki pun kalau penakut dia takut dia. Kalau sendiri. Karena malam itu menakutkan. Ya, pernah Tuhan berkata, inilah kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan. Gelap itu malam. Ya, nah, saudaraku. Jadi hidup kita ingin tenang, bekerja tenang, ya, duduk tenang, istirahat tenang, beribadah tenang. Kalau orang sudah tenang itu sudah suasana sorga itu. Belum di sorga, tapi sudah suasana sorga. Ya, belum di sorga, tapi sudah suasana sorga. Tapi kalau orang gelisah takut, belum banyak masalah sudah takut, apalagi ada masalah. Ya, tetapi apapun yang kita hadapi sekarang ini, kalau Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut, berarti Tuhan bisa meredakan angin ribut. Amin. Tuhan bisa meredakan angin ribut. Sebab ini terjadi di malam yang gelap saat murid-murid diterpa oleh angin ribut. Badai. Ya, sudah malam gelap, datang lagi badai. Ya. Kemudian perahu murid-murid, ya, ini dalam menyeberang, ya, menyeberang, ya, ke tujuan. Kita punya tujuan hidup. Ya, orang yang bekerja pengen mendapat tujuan, kalau bisa gajinya tambah atau pengen dikurangi, tambah. Ya, kalau bisa jangan kena PH. Nah, kalau sedang nganggur, ya Tuhan buka jalan supaya ada usaha, ada yang nerima kerjaan, yang berusaha kalau bisa ya orderannya bertambah-tambah, jangan malah berhenti, ya. Yang berdagang, ya pelanggan makin bertambah, kan begitu kan? Jangan makin berkurang, akhirnya berhenti. Ya. Nah, itu pergumulan banyak, pergumulan manusia banyak. Ya, tiap orang beda pergumulannya. Ya, tiap orang beda pergumulannya. Ya, tetapi apapun pergumulan kita, ya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah siap menolong kita. Ya, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, ingatlah Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman yang kita dengar itu adalah firman pencipta. Ya, firman yang sama, ya, yang tidak ada perubahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Allah itu kekal. Ya, firman Allah itu kekal. Dulu, maksudnya itu zaman halaman. Nah, ini kalau ini halaman dulu. Ini udah lewat kita ini, zaman Taurat udah lewat lah. Sekarang, ini sekarang itu zaman gereja. Dan nanti hari esok, kita belum sampai ke kerajaan 1000 tahun. Belum sampai ke Yerusalem baru. Ya, tapi Kristus itu tetap sama. Dulu, ya dulu, sekarang dan hari esok. Kristus tetap sama. Kuasanya
tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Yang diminta oleh Tuhan adalah kita ini tenang. Ya, tenang. Ya, percaya kepada Tuhan. Percaya artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Apa artinya percaya? Ya, mempercayakan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Ya, dulu ada stiker-stiker, ada tulisan di sudut tangan, ya. Lalu ada kata-kata, hidupku dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan Tuhan. Kalau hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangannya. Jadi aman di dalam tangan Tuhan. Rasa aman Tuhan mau beri kepada kita. Ya, jadi murid-murid ini mau menyeberang. Ya, tiba-tiba masalah itu datang secara tiba-tiba. Tidak diperhitungkan tadinya. Tidak dikira, tidak diduga. Ya, tiba-tiba saja datang angin badai yang membuat gelombang dan membuat nanti air masuk ke dalam perahu dan membuat ketakutan. Ketakutan, ya. Jadi ini ditulis dalam Alkitab ini, ya, supaya kita mengetahui hidup di dunia ini ya begitulah. Ya. Tadinya tenang, tiba-tiba ada badai. Badai membuat gelombang. Ya. Gelombang dan badai membuat perahu nyaris tenggelam. Ya. Sudah mau tenggelam. Nah, tapi ingatlah, tiap pencobaan itu ada batasnya. Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Ya, jadi Tuhan tidak pernah mencobai manusia, ya, melampaui apa? Kekuatan. Selalu ada batasnya, ada remnya. Ya, ada batasnya, ada rem. Jadi pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Ya, kalau kita dalam pencobaan, Allah itu setia. Dia akan membuka jalan keluar. Tuhan buka apa? Jalan keluar. Sehingga kita cakap mampu menanggungnya. Ya, karena kita ini sekarang di tengah pencobaan. Seluruh dunia berada dalam pencobaan. Ya, pemerintah di dunia, ya, dari raja, presiden, perdana menteri sekarang sedang mengalami namanya pencobaan akibat pandemi yang sedang melanda dunia, yang melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, baik politik, baik kerohanian. Kerohanian itu menyangkut perkara-perkara yang rohani, ya, perkara-perkara yang rohani, ya, membuat banyak mengalami kelumpuhan, ya. Tetapi di tengah pandemi ini, ya, Tuhan tetap berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ya, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Amin. Tuhan adalah penolongku. Jadi tidak perlu takut lagi. Ya, karena Tuhan siap memberikan pertolongan 24 jam sehari. Ya, 24 jam tiap hari Tuhan
Dia menolong kita. Ya, jadi jangan takut. Amin. Makin besar biasanya pencobaannya, makin besar berkatnya. Amin. Halo. Halo. Amin. Iya kan? Ayub besar nggak pencobaannya? Hah? Besar nggak pencobaan Ayub? Besar. Sampai habisan. Sampai tinggal gusi. Gigi pun rontok semua. Ini masih punya gigi kan? Nah, iya kata Alkitab. Tinggal gusi. Ayub berkata tinggal gusi. Bayangkan saudara. Nggak punya apa-apa lagi. Tinggal apa? Gusi. Ini Ayub. Sampai diambil belingnya itu ya. Ngekaruk-karuk. Ya, di atas debu. Ya. Istrinya mulai, ini perempuan ini biasanya begitu. Kalau ada uang abang, saya. Tidak ada uang abang, alaya. Ya. Nah, itulah istri Ayub. Dipuji-puji Ayub itu. Selagi masih ada semua makmur. Kasep. Saya yakin Ayub ini kasep. Ya, sudah kaya kah? Kasep. Apa artinya kasep? Cakap. Ya, terutama hatinya. Amin. Nah, cakap hatinya. Ya, tapi namanya perempuan, manusia juga, ya kan? Nah, kalau sudah mulai miskin suaminya, rupanya sudah tidak ada lagi. Nah, matilah engkau. Matilah engkau. Supaya apa saudaraku? Matilah engkau. Ya. Sampai Ayub berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Kita dulu sudah menerima yang manis, sekarang yang pahit. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita dulu menerima yang manis, sekarang yang pahit. Ya, Ayub itu teguh di tengah pencobaan. Amin. Di tengah pencobaan. Tapi bukan berarti Ayub ganti istrinya. Diganti nggak istrinya? Nah. Ya, namanya manusia selalu ada kelemahan, ada kekurangan. Ya, ada kelemahan, ada kekurangan. Ya, itu manusia namanya. Kalau sudah sempurna, ya sudah di sorga kita. Ya, kalau kita sudah sempurna di mana? Di sorga. Ya, tempat orang sempurna tidak ada di dunia. Makanya Elia sempurna diangkat ke surga. Henok sempurna diangkat ke mana? Ke surga. Karena kita belum sempurna, belum diangkat ke surga. Maka sekarang ini firman Tuhan kita dengar untuk mengubah kita yang berdosa ini sampai nanti kita sempurna. Kalau sudah sempurna, Tuhan akan datang mengangkat kita seperti Henok, mengangkat kita seperti Elia ke surga. Amin. Jadi ini Tuhan mau ubah kita sedikit demi sedikit, ya. Nah, tadinya mungkin suka marah, dikurangilah marahnya. Amin. Dikurangi apa? Marahnya. Tadinya suka bohong, suka dusta. Ya, kalau bisa dikurangilah dustanya, jangan ditambah-tambah. Amin. Begitu ya. Jadi dikurangi dosa. Jangan bertambah dosanya, dikurangi ya. Nah, akhirnya nanti tanpa dosa. Tidak ada dosa. Begitu saudara tidak ada dosa, langsung saudara terangkat ke surga. Amin. Nah iyalah. Berarti sudah apa? Sempurna. Iya kan? Ini kan proses hidup itu proses. Ya, proses.
Nah, di proses kita ini, diajar kita ini supaya kita ini belajar berkata-kata dengan baik, ya, berbuat yang terbaik. Ini ke Tuhan berbuat yang terbaik ini atau masih, ya, atau masih setengah hati ini? Ya, kita menerima dari Tuhan setimpal dengan pengorbanan kita. Amin. Setimpal dengan apa? Pengorbanan kita. Ya begitu ke Tuhan. Jadi kalau mau saudara rasakan kasihnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, ya sepenuh hati saudara kepada Tuhan. Sepenuh hati. Jangan setengah hati saudara. Ya. Nah, kalau kita sepenuh hati, Tuhan juga sepenuh hati. Kita sepenuh hati, Tuhan sepenuh hati. Ya, dan kita nanti mengalami uluran tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, saudara, jadi sini di tengah malam tiba-tiba datang badai, ya, nah, membuat gelombang, ya, dan membuat ketakutan. Ya, lalu Petrus waktu itu sampai tenggelam. Sampai apa? Tenggelam. Ya, malam, badai, gelombang, tenggelam. Ya, malam, gelombang, badai, tenggelam. Ya, apa saudaraku? Tenggelam. Sudah pernah tenggelam? Atau sudah tenggelam? Aduh, mau tenggelam Tuhan. Atau sudah tenggelam? Ya, sudah tenggelam. Tinggal mungkin tangan yang kelihatan sedikit. Ya, tangan sedikit apa? Kelihatan. Ya, dimanapun saudara berada, kalau saudara sudah mengalami rasa tenggelam oleh sebab badai dan gelombang, di mana saudara tidak mampu menghadapinya, sehingga saudara sampai tenggelam, sampai saudara melihat sudah tenggelam kehidupan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Amin. Pada waktu engkau dalam kesesakan, berserulah kepada Tuhan pada waktu engkau dalam kesesakan. Tuhan akan berkata, ini aku. Tuhan berkata apa? Ini aku. Tuhan hadir. Tuhan bukan hanya hadir, dia juga mengulurkan tangan. Mengulurkan tangan. Ya. Malah dia berkata pada Petrus, sekarang datang. Petrus yang tenggelam muncul dari tengah lautan yang bergelora. Dia bisa berjalan di atas badai, di atas gelombang. Itu iman. Amin. Amin. Iman itu membuat kita bisa melangkah berjalan di atas badai, di atas gelombang. Walaupun malam, walaupun badai, walau gelombang, ada iman. Semua bisa teratasi. Bisa apa? Teratasi. Amin. Jadi iman itu mengatasi gelombang, mengatasi malam yang gelap, mengatasi semua keadaan yang sulit yang kita hadapi. Itulah iman. Tapi begitu Petrus goyah imannya, dia tenggelam. Jadi jangan sampai goyah iman. Jangan sampai apa? Goyah. Ya, Tuhan tarik Petrus. Tuhan bawa ke dalam perahu. Alkitab kalau di dalam Yohanes pasal 6 itu begitu. Yesus, Petrus, ya, naik ke dalam perahu.
badai berhenti. Coba sedikit dulu. Yohanes pasal 6. Ya. Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal berapa? 6. Ya. Ya, terus perhatikan ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ya, itu sama ceritanya dengan tadi. Cuman ini di dalam Injil Yohanes. Kalau Injil Yohanes menampilkan Yesus sebagai anak Allah. Sebagai apa? Anak Allah. Makanya tidak saudara temukan silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Karena Allah tidak ada silsilahnya. Punya silsilah Allah? Tidak. Ini punya silsilah kan? Kalau kami punya silsilah. Ya, manusia Tuhan Yesus juga punya silsilah. Silsilah Yesus paling lengkap mulai dari Allah, Adam, terus sampai kepada Set, Enok, terus sampai kepada Maria, Yusuf. Ya kan? Silsilahnya lengkap. Karena Yesus sudah menjadi manusia, ada garis silsilahnya. Ya. Nah, kalau dalam Injil Matius itu silsilahnya Yusuf. Kalau Injil Lukas itu silsilahnya Maria. Ibunya ada silsilahnya, bapaknya ada silsilahnya. Begitu, ya. Nah, jadi bikinlah silsilah kalian mulai sekarang. Lacak itu, ya. Nanti ketahuan familinya, oh ini masih paman gini. Oh masih, tanya lagi syarat-syarat. Akhirnya ketemu banyak famili, ya kan? Nah, kalau orang Batak begitu, ketemu semua. Ketemu semua. Ya. Ya. Apalagi udah satu marga. Kalau lapar cari yang satu marga. Iya, dulu saya merantau begitu. Ya. Pergi kami dulu ke ke Surabaya. Kalau nggak ada satu marga yang berdekatan dengan itu. Kami kalau bersaudara itu ada 4. Panjaitan, Ciletonga, Segian, Cianipar. Wah, pas waktu itu ada yang buru Ciletonga. Ya, pendeta, istrinya Ciletonga. Oh, waktu itu kami tinggal di situ berapa hari bisa makan, saudara. Nggak usah kontrak, nggak usah. Cuman ya bisa tahu bawa diri, ya bekerjalah di situ. Ya kan begitu kan? Apel, cuci piring, ya begitu. Jangan tuan rumah yang udah masak, sudah belanja, kita ngongkang-ngongkang. Bisa bawa diri. Amin. Nah, anak-anak muda ini, bisa bawa diri ya. Amin. Nah, kan modal hidup itu bisa bawa diri, tapi tulus. Amin. Nah, tulus. Jadi bisa, saudara. Ya, terus perhatikan. Dan menyeberang ke Kapernaum. Terus? Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Amin. Tuhan hadir. Aku ini, jangan takut. Jadi kehadiran Tuhan membuat kita jangan takut. Janji Tuhan jangan sudah lupakan. Sebelum dia berangkat naik ke surga, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Sampai kiamat Tuhan ada bersamamu. Amin. Ada besertamu. Tidak pernah meninggalkan. Ya. Artinya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Sehingga kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Sudah selesai baca? Ya, terus mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Berapa lama? Berapa lama? Kalau seketika itu berapa lama itu? Sekejap. Hebat ya. Tadinya sudah lama terombang ambing dalam ketakutan. Begitu Yesus naik dalam perahu, seketika sampai ke tujuan. Nyebrang. Hitungan detik sampai.
Ini kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Bersama Tuhan jangan takut. Bersama Tuhan cepat sampai pada tujuan. Ini ayat ini ditulis untuk pelajaran bagi kita. Terutama di tengah pandemi ini yang membuat banyak orang stres. Ya, banyak orang dalam ketakutan. Ya. Janji Tuhan tadi apa? Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Bersama Tuhan kita sampai pada tujuan. Amin. Salah satu nama Tuhan kita Yesus adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya sekali-kali tidak meninggalkan, sekali-kali tidak membiarkan. Ya, tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ya, jadi ibu-ibu jangan takut lagi. Amin. Aduh, saya sendiri. Sendiri. Jalan sendiri, tidur sendiri. Terkadang takut. Itu manusiawi. Ya kan? Tapi ingatlah firman Tuhan. Ya, berjanji tidak meninggalkan, tidak membiarkan. Ya. Jadi dia beserta itu menjaga kita. Dijaganya kita seperti biji matanya. Seperti apa? Seperti apa? Biji mata. Dipelihara itu dijaga. Ya. Ada ayatnya itu enggak? Ada enggak ayatnya? Pelihara aku seperti biji mata. Bayangkan. Tuhan pelihara kita seperti apa? Biji matanya. Ya, Tuhan itu begitu baik sama kita. Kitanya yang kurang mengerti firman Tuhan. Kitanya yang kurang iman. Ya, tapi dimanapun saudara berada, tahu firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan membuat kita seperti biji matanya. Ya, tidak perlu lagi kita takut. Ya, kalau ada orang ini punya mata sebagai isu. Punya ya? Punya kan? Punya. Kalau ada debu dibiarkan? Pernah dibiarkan begitu? Malah dimasukin debu? Bisa sakit mata, saudara. Kalau ada debu sekecil apapun di mata kita, ya kita berusaha untuk mengeluarkan dengan ditiup, tiup. Masih ada tiup. Wah, lalu diambil air lagi, dibuka lagi mata begini kan. Biasanya orang pakai apa? Daun sereh ya, daun apa? Sirih ya, bukan sereh, daun sirih ya. Diginikan, ya, nanti kotor-kotornya keluar. Ya, udah itu dari caang, udah. Usaha manusia membuat mata, biji matanya bersih. Jangan ada debu, perkara yang kecil sekecil apapun kita usahakan. Jangan ada yang mengganjal. Ingatlah kita ini biji matanya, apapun yang mengganjal hidupmu, Tuhan mau keluarkan. Amin. Supaya kita merasa Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita angkat sebuah lagu. Tenanglah kini hatiku. Tuhan berkata, tenanglah. Ya. Damai, tenang. Ya. Karena Tuhan bisa mengadakan, menciptakan, memberi kemenangan, mujizat, kesembuhan.
susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang Teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Tuhanlah yang menuntunku, tanganku dipegang Teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Yang bisa berlutut-berlututku, amin. Haleluya. Singar saja lembut. Mari yang mau berdoa, berdoa pada Tuhan. Haleluya. 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 Induk domba dituntutnya dengan hati-hati. Anak domba dipangku, dia pangku yang kecil. Induk domba yang dewasa dituntun dengan hati-hati. Melewati jalan yang terjal dan licin, dia tuntun dengan hati-hati. Di tengah dunia yang penuh dengan jalan yang licin, pencobaan, dia pegang tanganmu, dia tuntun dengan hati-hati. Dia pegang tanganmu, dia lihat tiap lubang, tiap jalan yang penuh dengan duri. Engkau dituntun melangkah dari satu masalah, mengatasi masalah demi masalah. Engkau bisa dituntun selama di dunia. Haleluya. Haleluya. Dia pegang teguh tanganmu. Dia pegang teguh tanganmu. Haleluya.
Mari sembah Dia. Sekali lagi singa lembut. Amin. Haleluya. Rama ya Rama ya Rama. Haleluya. 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 Sembah Dia. Tuhan mau dengar suaramu, doamu. Haleluya. 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 Dia mengundang, Dia berkata, mari padaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, mari padaku. Dia mengundang kita semua datang padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti saudara pulang, nanti selesai ibadah ini dimanapun saudara berada, hatimu tenang, hatimu tenang. Segala kegelisahan, ketakutan, kecemasan tidak ada lagi. Tuhan mau ambil alih, Tuhan mau menyelesaikan dengan sempurna. Haleluya, Dia mengundang, mari padaku, mari padaku. Haleluya, mari semua serahkan pada Tuhan dalam doa. Semua serahkan, semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah penjawab doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lembut kita nyanyikan sekali lagi. Lembut sekali. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hatiku Tuhan menuntun langkahku. Amin. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tangan. Tuhanlah yang menuntutku, tanganku dipegang Teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku hatiku berserah penuh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku
setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Kami yakin kehadiran kami Tuhan terima. Keluh kesah kami Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menolong kami. Apa yang kami minta Tuhan selalu memberi. Karena kami memerlukannya Tuhan. Kami membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk, kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan ya. Engkaulah perisaiku. Kita jalankan sekali persembahan ya. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih buat kehadiran saudara dan kesetiaan saudara mengikuti ibadah ini baik secara langsung tunda di online ya. Tuhan berkati. Dan sebagai wadah jemaat baik kita besok pendalaman Alkitab ya, kitab Wahyu ya pasal 5, kemudian jam 6 di Cimindi, hari Sabtu remaja muda secara online. Ya, sekolah minggu juga masih secara online, Sabtu, Minggu ya. Kemudian ibadah minggu kita di Cimindi 7.30 ya. Kemudian di sini 10.30. Selasa depan kita doa ya. Tidak puasa seperti sekarang ya. Bagi saudara yang sudah hadir, ikut puasa atau tidak ikut puasa, sama-sama buka bersama di atas ya, di lantai 3 ya. Kita doakan mereka yang sakit ya, Bapak Yunus kena COVID, kemudian Ibu Awe Giok ya, Ibu Giok ya, sakit ginjal ya dan diabetes, kemudian Ibu Eli, Ibu Yuli, mertuanya ya, mertua dari Ibu Yuli, ya, Ibu ya. Ibu Yuli ya, Ibu Yuli. Kemudian Ibu Eli sakit kaki ya. Kemudian Ibu Nonce, anak dari Ibu Ance ya. Ya, di rumah sakit. Ya, ini memang lumayan parah ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kemudian ibunda dari Sis Lydia, Pak Siswanto, ya. Suami dari Ibu Noni juga ya. Kita pakai berdiri, kita dalam doa.
Ya. Haleluya. Mari, kalau memungkinkan tanganmu taruh pada sakit penyakit. Kalau umpamanya di kepala, pegang kepala. Kalau di dada, pegang dada. Di tubuh, pegang tubuh. Kalau tidak memungkinkan, taruh tanganmu pada dadamu. Dimanapun saudara berada. Dan mendoakan teman saudara kita, keluarga kita. Tuhan juga mendengar. Dan kita menyatukan iman kita. Kami berdoa Tuhan yang nama-namanya disebutkan dan yang tidak disebut, namun mereka mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan adalah Maha Tahu, Tuhan penjawab doa. Engkau berkata minta kepadamu akan diberi. Kami yakin Tuhan akan memberi kepada kami jauh lebih besar dari yang kami pikirkan dan doakan. Allah sanggup melakukannya bagi kami, supaya kami semakin percaya padamu Tuhan. Tuhan kami Yesus adalah Tuhan yang ajaib, pembuat keajaiban. Terkadang di detik-detik terakhir keajaiban itu terjadi. Kami berdoa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit jamah sembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam pergumulan, persoalan, masalah, baik pekerjaan, nikah, buah nikah, usaha mereka, hamba berdoa Tuhan menolong mereka. Tuhan menyelesaikan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga anak-anak-Mu yang dalam kesulitan mendapatkan pekerjaan, usaha, sumber kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan berikan pekerjaan usaha bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti secara online dan juga yang hadir. Berkati semua. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini. Berkati Pak Lurah, Pak Camat kami, Muspika, Bapak Bupati kami, Muspida tingkat 2 juga, Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan Kamil dan juga Pak UU. Semua stakeholder di negara kami, dari Bapak Presiden kami Joko Widodo, Pak Maruf Amin, Tuhan berkati. TNI Polri berkati Tuhan. Semua lembaga tinggi dan tinggi negara, MPR, DPRD juga Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Turunlah kiranya atas bangsa kami ketenangan, kedamaian, pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin.